Di suatu malam yang mulai temaram, tiba-tiba kamu ingin menikmati secangkir kopi di coffee shop. Kamu tentu tidak bisa hanya mengandalkan satu bahan baku saja, bukan? Setidaknya, kamu butuh biji kopi berkualitas, air panas, alat penyeduh, dan tentu saja barista yang tahu takaran racikannya. Pun dalam dunia ekonomi, ada yang namanya 4 faktor produksi. 4 faktor produksi adalah bahan-bahan dasar yang sama pentingnya untuk menciptakan produk maupun jasa. 4 faktor ini adalah inti dari segala aktivitas ekonomi. Setiap bisnis, baik itu perusahaan multinasional atau warung kopi kecil di pinggir jalan, beroperasi dengan menggabungkan keempat elemen ini. Memahami cara kerja akan membantu kita dalam melihat landscape dunia dari sudut pandang ekonomi yang lebih luas. Dalam konten ini, kita akan membongkar setiap faktor produksi satu persatu dan melihat bagaimana mereka saling terkoneksi. Dari tanah, tenaga kerja, modal, hingga kewirausahaan. Kamu akan mendapatkan pemahaman komprehensif dan tidak hanya teoritis, namun juga praktis untuk melihat dan menganalisa dunia bisnis di sekitarmu. Mari kita mulai. Pada titik ini, kita telah memahami konsep scarcity, dan kita juga tahu bagaimana mendefinisikan sumber daya, barang, dan jasa. Namun, bagaimanakah caranya sumber daya yang langka ini diubah menjadi produk barang dan jasa? Sebelum menjadi produk maupun jasa, sumber daya ini perlu melalui proses 4 faktor produksi. Apa sajakah 4 faktor produksi itu? Faktor produksi pertama adalah land atau sumber daya alam. Ini mencakup semua sumber daya yang berasal dari alam dan bisa digunakan untuk produksi. Acap kali ini benar-benar merujuk pada tanah. Tetapi, ketika para ekonom berbicara tentang tanah, mereka beranggapan bahwa land di sini adalah semua sumber daya alam yang ditemukan di planet ini, yang salah satu tujuannya untuk membuat barang atau menyediakan jasa. Ini bisa berupa tanah subur untuk bertani, juga bisa berupa minyak tanah yang berasal dari jauh di bawah tanah, air dari sumber mata air, atau juga seperti kayu dari hutan. Tanpa sumber daya alam, industri tidak bisa berjalan. Tapi, kita juga harus ingat pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan agar sumber daya ini tidak cepat habis. Kedua, kita membutuhkan labor atau tenaga kerja. Tenaga kerja adalah upaya fisik yang kita lakukan untuk membuat barang atau menyediakan jasa. Sumber daya alam tidak akan bermanfaat tanpa ada upaya fisik dari manusia untuk mengolahnya. Tenaga kerja tidak hanya melulu selalu tentang karyawan pabrik maupun manufacturing. Ada juga tenaga kerja seperti perawat yang merawat pasien, seniman menciptakan lukisan, mekanik yang mengganti oli mobilmu, atau seorang YouTuber yang membuat tutorial edukasi. Labor ini terkait ke semua pekerjaan diperlukan untuk membuat barang atau jasa. Faktor produksi ketiga adalah capital atau modal. Ini mencakup semua alat, mesin, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Modal dalam konteks ini merujuk pada sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ada 2 jenis modal, yaitu modal fisik dan modal manusia. Modal fisik atau basic capital adalah barang fisik buatan manusia yang memproduksi barang lain atau membantu dalam produksi barang lain. Misalnya, traktor adalah modal fisik karena membantu petani membajak ladang untuk menghasilkan tanaman. Lalu modal manusia atau human capital. Human capital adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seseorang melalui pendidikan dan pengalaman. Petani tahu cara membajak ladang karena mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Sebuah ekonomi membutuhkan modal fisik dan modal manusia agar dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, akan bermanfaat jika petani memiliki traktor, tetapi jika mereka tidak tahu cara menggunakannya,
traktor tersebut tidak akan berguna. Tanpa modal, produksi tidak bisa berjalan dengan maksimal. Investasi di sektor ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Pertama, tanah atau land, kedua labor, dan yang ketiga adalah modal atau kapital. Lalu faktor produksi terakhir adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Ini adalah kemampuan seseorang untuk mengkombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, agar tercipta sebuah bisnis yang sukses. Entrepreneurship adalah proses meluncurkan dan menjalankan bisnis untuk menghasilkan uang. Seorang wirausahawan mengambil risiko finansial dengan harapan mendapatkan keuntungan. Mereka menciptakan ide-ide baru, dan terkadang bahkan menciptakan pasar dan industri baru. Mereka juga mengelola 3 faktor produksi lainnya. Bisnis yang sukses tahu bagaimana mengelola land, labor, dan kapital untuk menghasilkan keuntungan usaha. Kewirausahaan adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin banyaknya inovasi dan bisnis baru, maka lapangan kerja bertambah dan ekonomi semakin berkembang. Jadi, itu dia 4 faktor produksi yang membentuk ekonomi kita: land, labor, kapital, dan entrepreneurship. Land bukan hanya soal sebidang tanah, tapi semua sumber daya alam yang kita punya. Labor adalah tentang keringat, keterampilan, skill, dan waktu yang kita berikan. Modal bukan cuma uang, tapi semua alat dan mesin yang kita butuhkan untuk proses produksi. Dan yang paling penting, kewirausahaan atau menjadi pengusaha. Kewirausahaan adalah tentang ide, keberanian, dan risiko yang diambil untuk menyatukan semuanya. Saat nanti setelah melihat video ini, coba perhatikan di sekelilingmu. Lihatlah meja yang kamu gunakan, mobil yang kamu kendarai, atau bahkan ponsel yang selalu menemanimu. Semua itu tidak muncul begitu saja. Semua itu adalah hasil dari kerja keras keempat faktor ini. Kita semua adalah kreator di bidang masing-masing, bukan sekedar konsumen. Saya berharap setelah ini kita bisa melihat dunia dengan lebih luas lagi. Lihatlah bahwa di setiap produk yang kita nikmati, ada cerita tentang kolaborasi antar 4 faktor produksi ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.